berdasarkan pengalaman beliau banyak, bahkan ada yang punya masalah 12 miliar katanya tuh. Terus 7 hari kita beres. Sepanjang kita nggak mengatakan ini dari Rasul, ya ini memang dari pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid dari channel YouTube Aris Legend. Diupload sebuah video Yusuf Mansur. Judulnya ini amalan ampuh Ustadz Yusuf Mansur untuk segala hajat. Dalam thumbnailnya tertulis bahwa amalan tersebut sangat ampuh, bisa testimoninya dia ada yang sampai melunasi utang 12 miliar dalam waktu 7 hari. Ini sangat luar biasa ya teman-teman. Ini seolah-olah dengan amalan itu sudah bisa selesai semua masalah. Padahal menurut saya yang namanya amalan, doa itu harus dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha teman-teman. Dan di sini Yusuf Mansur dengan terang-terangan mengatakan bahwa ini bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari ulama gitu. Yang mana menurut pemahaman saya, yang saya mau katakan bahwa memang pemahaman agama saya sangat kurang. Tapi sepanjang yang saya tahu bahwa ajaran Islam yang kita pelajari atau syariat Islam yang kita amalkan itu adalah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW gitu. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita tidak perlu menambah-nambah dan tidak perlu mengurang-urangi. Selesai apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya itu yang kita ikuti teman-teman. Namun di sini Yusuf Mansur mengajarkan sebuah amalan di mana amalan tersebut bisa dipakai dalam keadaan genting, katanya dalam keadaan genting untuk melunasi utang-utang teman-teman. Yang mana saya menitik beratkan konten kali ini adalah sudahlah. Jangan nggak usah kita terlalu percaya dengan hal-hal seperti ini. Maksudnya gimana? Bukan percaya, maksudnya kita jangan terlalu fokus ke hal-hal yang seperti ini gitu. Sudahlah, kita cukup ibadah senormal mungkin apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang kita mau berdoa minta hutangnya lunasi, ya tinggal berdoa saja, selesai teman-teman. Oke, silakan disimak. Ini saya potong-potong cuplikan-cuplikan saja teman-teman. Kalau mau nonton video lengkapnya langsung ke channel YouTube Aris Legend teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya muat dengan izin Allah di www.kuliahwisatahti.com. Ilmu dan pengajaran dari Yai Helmi, dari Tuan Guru Turmuzi NTB. Dan ini merupakan juga implementasi dari ujung surah Al-Isra kan. Ya siapa tahu ada yang mesti bayar kontrakan, mesti bayar angsuran, ini angsuran itu, beli ini beli itu, belanja ini belanja itu, punya tanggungan itu, punya beban ini beban itu, punya utang ini utang itu. Ya enggak? Insyaallah. Bacaannya ya Fatah 21 kali. Terus apa lagi? Ya Sari 21 kali. Ya Qawiyu ya Matin 21 kali. Kemudian ya Khairar Raziqin 21 kali. Nanti saya naikin di feed ya, insyaallah. Oke, kita baca dulu. Dan menurut Yai Helmi, berdasarkan pengalaman beliau banyak, bahkan ada yang punya masalah 12 miliar katanya tuh. Terus 7 hari kita beres, masya Allah. Dan akhirnya yang bertestimoni itu dia pakai terus aja tiap hari sebagai penjagaan juga, perlindungan juga. Jadi nggak ada cerita lagi yang kepepet lah, yang keburu habis duit lah, yang keburu nggak kebayar lah, yang keburu kemudian omelan dan lain sebagainya. Saya baru mau ngamalin nih, mudah-mudahan juga talk buat saya juga, insya Allah buat keluarga saya, keluarga inti, keluarga besar saya, keluarga besar kita semua, buat Darul Quran dan semua irisannya, juga buat wali-wali santri nih, wali-wali murid. Sepanjang kita nggak mengatakan ini dari Rasul, ya ini memang dari pemahaman, ya namanya ulama. Insya Allah yang kita percaya ya, insya Allah lah. Dan ini kan sumbernya juga tetap berdasarkan Quran toh. Allah menyebut ya ada nama-nama Allah, ya panggil nama-nama Allah. Kemudian kenapa harus 21 kali? Ya ini sih memang rahasianya para ulama dah tuh ya gitu. Tapi kita baik sangkanya kan ini disuruh zikir kan yang banyak gitu kan. Zikron katsira kan, suruh zikir yang banyak. Maka jumlah 21 kali menurut saya sih mewakili jumlah banyak, walaupun bahkan sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Ya, pokoknya ntar kita bahas di www.kuliahwisatahti.com. Monggo silakan dibuka-buka websitenya. Ya seperti itu teman-teman. Intinya begini, saya mau bilang bahwa
sebelum kita mengikuti seseorang, sebelum kita mengikuti apa yang dikatakan oleh seseorang, ini kalau saya ya, sebelum saya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tersebut ya, saya melihat apa yang dia lakukan, apa kehidupan sehari-hari dia. Contohnya Rasulullah, Nabi Muhammad. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sepak terjang dia dalam perang, dalam memimpin negara, dalam berumah tangga, segala macam muamalahnya dia dengan orang lain luar biasa gitu. Bahkan ketika Rasulullah mau meninggal, itu dia tanya siapa yang masih punya masalah dengan dia gitu, selesaikan sebelum dia meninggal. Bukan kemudian lari dari masalah segala macam gitu. Lalu apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur ini mungkin saja bisa baik, namun saya melihat Yusuf Mansurnya gitu. Saya melihat Yusuf Mansurnya. Yusuf Mansur dulu sering, bahkan masih hari ini masih ada memposting tentang Paytren gitu. Namun di luar itu ada karyawan Paytren yang tidak dibayarkan gajinya, teman-teman. Apakah Yusuf Mansur lupa dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kurang lebih seperti ini? Bayarlah keringat upah dari karyawan sebelum keringatnya mengering gitu. Bagaimana dengan karyawan Paytren? Di mana Paytren ini ya kita kenal ya punyanya Yusuf Mansur gitu. Punyanya Yusuf Mansur. Bagaimana dengan karyawan Paytren yang tidak dibayarkan gajinya? Apakah Yusuf Mansur tahu itu atau tidak gitu? Apakah Yusuf Mansur paham itu atau tidak gitu? Lalu bagaimana kita mau percaya dengan apa yang kemudian di kemudian hari diajarkan oleh Yusuf Mansur kalau kemudian banyak orang-orang yang mengeluh, yang protes, merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur? Entah itu tambang batu bara, Hotel City, Paytren, tabung tanah, umroh merdeka. Bagaimana kita ke depan kita mau percaya? Saya pribadi saya tidak membangun teman-teman, tapi saya pribadi mau memberikan pernyataan seperti itu. Bagaimana saya bisa percaya dengan seseorang, dengan ajaran seseorang, di mana seseorang itu punya track record yang kurang baik gitu. Punya track record yang kurang baik. Ini untuk ke depan teman-teman. Masih banyak guru-guru lain, ustadz-ustadz lain yang baik yang bisa kita ikuti ajarannya, teman-teman. Oke? Cukup sekian dari saya. Syahrid Al-Walid, see you on the next videos.